Halo guys, di video kali ini aku mau cerita tentang, kemelekatan, pada di hal di luar dari diri kita. Jadi aku baru aja, baca mmm, satu tweet yang itu keren banget menurut aku dan itu mewakilkan dari prinsip yang selama ini aku pelajari. Yaitu tweet itu sangat simpel, sederhana, tapi mewakilkan semua menjadi satu rangkuman yang sangat luar biasa. Tweet itu berisi, tulisan yang seperti ini, "Kebijaksanaan tertinggi dari manusia itu adalah melepaskan kemelekatan dari sesuatu di luar dirinya." Kata-katanya emang terdengar sangat filosofis sekali, tapi menurutku itu adalah kata-kata paling sederhana dan paling simpel yang mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia itu berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Biar supaya nggak bingung, aku kasih contoh kayak gini. Jadi kan kalau misalnya kita sebagai manusia seringkali itu kita merasa sangat bergantung terhadap orang lain atau orang lain maupun benda. Kebergantungan itu hadir ketika kita sudah membiasakan diri kita untuk eee, men untuk menjadikan mereka untuk menjadikan, mereka sebagai alasan bagi kita untuk melakukan suatu hal. Pada dasarnya kita sebagai manusia bisa untuk tidak, melekat, kepada semua hal dan melakukan itu tanpa meminta sesuatu di luar dari kontrol diri kita. Pada dasarnya kita bisa melakukan itu semua tanpa eee, kemelekatan yang menjadikan kemelekatan itu, mengontrol kita secara pribadi. Contoh gampang dan sederhananya seperti ini, pasti kalian sering kan kalau misalnya kayak, mmm, misalnya ini contoh kecilnya adalah ketika kita ingin pergi berolahraga. Contohnya ketika kita ingin misalnya pergi olahraga berlari gitu ya, biasanya kita berlari itu bareng sama teman kita. Hampir setiap hari kita, olahraga bareng teman kita itu, misalnya contohnya setiap sore kita olahraga bareng dia, kita pergi bareng dia. Terus sampai ada suatu hari atau suatu masa di mana dia tidak bisa menemani kita atau pergi bersama kita untuk berolahraga. Misal contohnya, satu hari itu dia punya kesibukan atau kerjaan lain. Terus yang pada umumnya kita lakukan adalah kita nggak jadi atau kita memutuskan untuk tidak pergi berlari di hari itu karena dengan alasan kita tidak punya teman. Meskipun alasan tersebut sebenarnya bukanlah alasan yang sangat fundamental dan pokok sekali. Sebenarnya fine-fine aja kan, lu masih bisa lari, lu tinggal pergi sendiri, lu masih bisa lari. Lu masih punya kaki. Yang paling intinya adalah lu punya kaki buat berlari. Cuman yang jadi masalahnya adalah ketika kita membiasakan suatu hal itu terhadap kehidupan kita, maka dia akan melekat dan kita merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa hal itu. Ya sama seperti itu tadi ya, kita merasa kita mendingan gak usah lari deh karena gak ada temennya. Atau contoh yang kedua, sebenarnya kamu pengen daftar member gym, cuman kamu merasa kamu gak punya temen di sana atau gak ada kenal orang sama sekali. Atau kamu merasa malu eh, ketika kamu daftar tapi kamu nggak tahu cara menggunakan alatnya. Yang intinya adalah kamu memutuskan untuk tidak tidak jadi mendaftar member gym karena kamu merasa kamu tidak punya teman atau kamu merasa kamu malu dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita menggunakan first principle things, yang penting lu punya duit aja, lu punya kendaraan, lu punya kaki, lu punya waktu, lu bisa kan nge-gym? Lu bisa daftar member gym. Cuman itu tadi, kemelekatan kita terhadap orang maupun benda itu yang membuat kita menjadikan kita tidak berdaya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berpikir ulang, kita berpikir lagi ke belakang, atau kita berpikir secara mendasar, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita itu tanpa kita sadari sudah mengontrol kita. Jadi ketika aku membaca tweet itu, aku merasa ini sangat luar biasa sekali karena itu sangat mewakilkan dan aku merasa aku sudah belajar tentang suatu ilmu kebijaksanaan yang sangat tinggi. Karena segala sesuatu yang berada di luar dirimu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Dan kita harus berusaha
dan belajar untuk melepaskan kemelekatan kita terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya seperti pertemanan, contohnya seperti keluarga, contohnya seperti pasangan, dan hal-hal lain yang mungkin itu terjadi tidak sejalan dengan keinginan kita. Aku juga di sini masih belajar bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berusaha tidak selalu atau 100% menjadi orang yang sangat desperate atau bergantung kepada orang lain atau benda atau apapun yang berada di luar diriku. Yang menjadi tanggung jawabku dan kontrolku adalah sesuatu yang bisa aku kontrol dalam diriku sendiri, baik itu berupa pikiran, perasaan, ataupun apapun yang bisa kumiliki. Dan sebenarnya perasaan seperti ini dan cara berpikir seperti ini membantu kita untuk meringankan hidup kita dengan menurunkan ekspektasi kita terhadap hal-hal yang terjadi di luar kontrol dan diri kita. Sebenarnya tidak ada salahnya ketika kita menjadi orang yang depend atau punya relasi dengan hal atau benda di sekitar kita. Tapi yang menjadi sisi di lain itu adalah ketika kita tidak bisa mengontrol balik dari konsekuensi yang akan kita dapatkan ketika kita sudah terlalu melekat kepada hal-hal di luar dari diri kita. Itulah kenapa perlu bagi kita untuk menjadi berkesadaran dan mencoba untuk terus belajar berpikir dengan prinsip principle thinking, yaitu berpikir dengan hal-hal yang mendasar. Jika kamu bukanlah orang yang pandai mengontrol perasaanmu di setiap saat, maka belajarlah untuk menjadi mandiri dan tidak melekat terhadap benda atau siapapun itu yang berada di luar kontrol dari dirimu. Karena itu akan sangat jauh membuatmu menjadi hidup lebih ringan. Kata-kata hari ini tuh terdengar seperti filosofis sekali, tapi sebenarnya itu adalah hal sederhana, dan ini adalah konsep penyederhanaan hidup yang mungkin bisa kita pelajari dan mungkin bermanfaat untuk kita sampai nanti kita mati. Kamu nggak perlu harus jadi pintar atau tidak perlu harus menjadi seorang filsuf agar kamu bisa hidup dan menerapkan prinsip-prinsip kehidupan ini. Ini adalah konsep sederhana hidup yang menjadikan hidup kita menjadi lebih sederhana, lebih mudah, dan lebih simpel. Sama halnya seperti prinsip minimalisme atau gaya hidup minimalis. Pada dasarnya gaya hidup minimalis itu adalah gaya hidup atau lifestyle yang membantu kita untuk menjadi orang yang berkesadaran dan tidak terlalu melekat terhadap sesuatu yang ada di luar diri kita. Dan jika misalnya kita disuruh memilih untuk menjadi orang yang kelebihan atau kita menjadi orang yang sederhana, pada dasarnya hidup sederhana itu lebih baik daripada kita hidup berlebihan. Jangan samakan hidup sederhana itu dengan miskin, dan jangan samakan hidup berlebihan itu dengan kaya. Karena itu adalah suatu hal yang beda. Orang yang kaya bahkan banyak yang sederhana. Yang aku tahu banyak orang-orang kaya itu hidupnya sangat sederhana dan simpel. Itulah yang mungkin sering kita tidak pahami dan terkadang kita salah persepsi tentang itu. Aku juga gak meminta kalian untuk hidup miskin, karena aku sendiri juga menolak dengan hidup miskin. Oke guys, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Ini aku buat videonya random, dan aku buatnya karena mumpung aku ingat. Ntar kalau misalnya aku udah lupa, ya udah deh, menguap aja ke udara. So, segitu dulu untuk video kali ini. Bye-bye.